Selamat datang di channel Indonesia Vapor Movement. Setelah beberapa bulan terakhir, kita berkunjung ke berbagai kota. Ada Malang, ada Semarang, terus kita datang lagi ke Semarang. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi kota yang penuh dengan keajaiban, yaitu Kota Depok. Kita di sana bekerja sama dengan beberapa komunitas tempat untuk mengundang vaporista dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bahkan Bekasi untuk mengadakan acara Vaporista 2.0. Nah, di video kali ini kita ingin bercerita tentang apa itu Vaporista 2.0, mulai dari goals-nya, materi-materi yang dibawakan, dan siapa aja sih pengisi-pengisinya. Tapi sebelum itu, kayaknya kalau gua menjelasin di sini sendiri kurang enak. Kita telepon aja langsung orangnya yang punya atau yang mengusung ini semua. Oke, kita telepon dia. Oke, kita sudah tersambung. Halo kok, gimana? Sorry ya agak lama. Tadi pas banget lagi parkirin mobil nih, jadi agak ribet gue. Ada apa kok? Oke, ini adalah hasil obrolan gue dengan Bang Rifki. Dan kita ngobrolin banyak hal, mulai dari konsep, cerita, dan biar lebih enak, gue bakal rangkum video ini. Kita bicara konsep dulu deh. IVM itu udah jelas ya, kita selalu ngedepanin masalah movement. Nah, yang kita angkat kebetulan di movement kali ini tuh Vaporista. Jadi untuk Vaporista ini konsepnya sengaja memang gue bikin forum group discussion. Nah, Vaporista ini gue pengen mereka tuh upgrade. Gue pengen mereka tuh aktif. Kenapa gitu? Karena menurut gue dan teman-teman, termasuk elu, waktu kita ngebahas masalah konsep, kita setuju kalau Vaporista sekarang mostly itu cuman sekedar shopkeeper. Setuju nggak? Iya dong, mereka cuman jualan barang tapi nggak ada konten edukasi yang mereka berikan ke customer. Padahal bukan tidak mungkin ada beberapa customer yang tujuannya datang ke toko itu pengen dapat edukasi dan informasi baru dari Vaporista gitu. Jadi ini bukan seminar ya, seperti yang gue bilang barusan, forum group discussion. Mereka itu kita bagi per kelompok. Kita bagi per kelompok. Ini yang membedakan mereka dengan seminar dan workshop. Kalau seminar dan workshop itu mereka kan ngedengerin materi ini dari fasilitator. Ya kan? Kalau ini enggak, ini mereka kita kelompokkan terus sharing. Apa permasalahan mereka? Apa yang menjadi pertanyaan mereka? Apa kesulitan mereka selama menjadi vaporista? Dan yang ngejawab tuh nggak melulu kita fasilitator, ya teman-teman mereka. Dari sharing itu kan mereka bisa saling melengkapi apa yang sudah mereka lakukan ternyata belum dilakukan sama si B gitu. Nah, apa yang sudah si C lakukan nanti bisa diterapin ke si A gitu. Jadi saling sulam lah. Pembicaranya urutannya tuh biasanya ada gua di awal ngebahas masalah komunitas, terus menjelaskan masalah IVM itu apa sih gitu, karena nggak semua orang tahu IVM. Secara gitu nggak ada artis di kita kan, artis vape. Jadi mungkin banyak yang belum tahu. Gue jelasin semua latar belakang acara dan movement ini tuh apa. Terus sedikit gue ngasih materi brandingan toko. Secara gue itu owner toko. Jadi apa yang gue temukan di toko gue sharing gitu. Terus abis gua Deska. Nah, Deska ini materinya proud to be Vaporista. Jadi banyak aspek-aspek psikologis kalau menurut gua yang gua lihat diangkat sama Deska. Gimana sih cara ngadepin customer? Karena customer kan banyak tuh tipe-tipenya. Terus kemudian Vaporista itu mesti tahu kalau mereka juga sebenarnya punya jenjang karir. Jadi ceritanya tuh nggak habis di Vaporista gitu. Mereka punya jenjang karir, banyak loh jenjang karirnya. Sebagai contoh, banyak influencer yang ternyata memulai karir awalnya tuh dari Vaporista
gitu. Jadi poin yang gue lihat dari DSK ini ngebangkitin rasa bangga sama pekerjaan mereka. Jadi kalau misalkan mereka ditanya sama keluarganya, kalian kerja di mana? Oh, saya jadi vaporista. Itu poin yang gue tangkap dari materi yang diangkat sama DSK. Kemudian ada perwakilan vaporista biasanya. Kalau beberapa sesi kemarin kita sempat bawa Randy kan. Ya Randy sebagai vaporista dia menceritakan pengalaman dia gitu ya, meskipun dia belum tentu yang paling mantap juga sih, tapi setidaknya dia bisa sharing tuh pengalaman dia sebagai vaporista di toko, apa aja sih gitu. Apa yang dia sudah lakukan, apa yang kira-kira dia bisa upgrade juga dan ambil dari teman-teman lain. Nah, yang paling mantap itu bagian pamungkasnya, inti dari acara ini sebenarnya tuh ada di Bapak Avani, Mimin Jambul biasa kita manggil, atau Bapak DNA Indonesia. Nah, Avani ini ngebahas lebih hal yang ke teknis. Secara pengalaman di komunitas dia sering banget sharing tuh, dia sering banget ngulik-ngulik chip, terutama DNA. Kenapa itu disebut Avani itu Bapak DNA Indonesia? Karena dia sudah bisa bikin file settingan khusus untuk DNA yang dia buat, dan itu di-copy sama banyak orang. Karena memang terbukti itu mantap settingannya. Nah, selain masalah ascribe dan teknis, Avani ini ngejelasin basic knowledge tentang vape, mulai dari tinggi koil, lilitan koil, jenis kapas. Yang paling penting tuh terakhir yang kita bahas di Depok itu bahan-bahan material dari wire yang digunakan. Kantal itu apa sih kandungannya? Nive itu apa sih kandungannya? SS itu kandungannya apa? Nah, masing-masing peruntukannya itu digunakan paling tepat untuk apa? Ternyata banyak teman-teman vaporista nggak tahu gitu. Selesai materi teori, Avani itu biasanya dia ada sesi praktek. Nah, sesi praktek ini nanti di-guide sama teman-teman mentor. Teman-teman mentor itu biasanya kita pakai perwakilan dari komunitas-komunitas. Nah, prakteknya itu coiling biasanya. Coiling, studi kasus. Kita buatkan kasus nih yang paling sering mereka temukan. Seperti ini loh, mengisahkan ceritanya ada customer datang, tanknya bermasalah, rasanya mute. Nah, nanti mereka harus memecahin masalah itu tuh, diselesaikan secara kelompok. Terus mereka nanti kita suruh presentasi. Kita ngundang beberapa influencer kayak Vaporstaff, Vetrio, karena basicnya mereka kan mereka basicnya tuh awalnya dari vaporista. Ini buat nunjukin ke teman-teman vaporista jangan berkecil hati. Ternyata mereka yang sudah besar di industri ini basic awalnya tuh dari vaporista, tapi usaha dan perjuangan mereka itu kan enggak kecil dan enggak gampang. Gue mau ngucapin terima kasih supportnya buat MK Brewer ya, terutama Pak Eko yang selalu support acara ini. Dari sinilah kita bisa melihat betapa pedulinya MK dan Pak Eko terhadap industri, karena memang ya totally dia support semua yang kita lakukan. Terus kemudian buat seluruh teman-teman komunitas perwakilan yang mau repot-repot bantu-bantuin kita berkeringat, ya kan, semoga amal ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu dia tadi obrolan gua bareng Bang Rifki, ngejelasin dari awal sampai akhir, mulai dari konsep ceritanya, mau dibawa kemana, materinya apa, dan siapa aja yang bawainnya. Selagi kita ingin mengucapkan terima kasih buat MK Brewer yang selalu support kita. Terus buat komunitas-komunitas khususnya di Depok, untuk MTL Depok, Bogor, dan Tangerang, dan semua panitia yang terlibat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan selanjutnya kira-kira Vaporsa 2.0 pengen ada di kota mana ya? Tulis di komen kira-kira Vaporsa 2.0 selanjutnya harus datang ke kota mana. Oke, bye.